Ini adalah pertempuran terakhir antara pahlawan terhebat umat manusia melawan musuh iblis mereka. Namun kali ini, kita tidak mengikuti kisah pahlawan agung yang berkekuatan luar biasa. Sebaliknya, protagonis kita hanyalah prajurit rendahan yang menjalankan tugasnya dengan tekun. Sebagai pion kecil, sebuah laser nyasar yang tajam menghantam tepat di dadanya. Hantaman itu begitu kuat hingga dia bahkan tak mampu melawan dan membiarkannya menembus tubuhnya. Dan itu mengakhiri kisahnya. Di saat-saat terakhirnya, dia menoleh ke sekeliling pada rekan-rekan prajuritnya, mati dan berserakan di medan perang. Mengenai para pahlawan terhebat itu, ya, mereka kunci dalam pertarungan sengit melawan musuh bebuyutan umat manusia, si Liquidator. Di antara para pahlawan terdapat 4 pejuang pemberani, masing-masing dengan sifat unik dan kekuatan mencolok. Lalu ada orang-orang seperti bocah kita ini, prajurit kaki, yang dilempar sebagai tumbal. Orang-orang ini pada dasarnya seperti NPC yang berdiri di sudut tanpa dialog. Tujuan mereka hanya untuk mati. Dia merasa sangat menyedihkan tentang dirinya sendiri, memikirkan betapa sedikit kontribusi yang dia berikan pada perang ini. Seandainya saja dia lahir dengan semacam bakat. Namun sehebat apapun para pahlawan itu, mereka juga tidak memiliki kesempatan. Si Liquidator menebas. Mereka seperti memotong mentimun. Benar-benar hanya satu serangan yang diperlukan untuk melenyapkan mereka semua. Ternyata monster itu selama ini hanya mempermainkan mangsanya. Nasib umat manusia akhirnya telah tersegel. Atau setidaknya itulah yang dipikirkan Grayli. Saat itulah dia teringat bahwa jantungnya sudah hancur berkeping-keping. Namun, dia masih belum mati. Hal berikutnya yang dia tahu, dia berdiri di tengah reruntuhan. Di depannya ada sosok maha kuasa yang tidak memberikan konteks apapun tentang apa yang terjadi. Sosok misterius itu mengklaim bahwa tubuh Gray sudah sembuh. Tetapi bagian gilanya adalah bahwa dia menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan kekuatan yang selama ini terkubur jauh di dalam dirinya. Entitas itu lebih lanjut mengatakan bahwa Gray sebenarnya jauh lebih kuat daripada Liquidator, bajingan yang sama, yang membantai semua pahlawan itu seperti babi. Namun, dia tidak yakin apakah Gray sanggup menangani kekuatan itu. Jadi, untuk saat ini, entitas itu meminjamkan sebagian kekuatannya kepada bocah kita, cukup untuk menjatuhkan Liquidator. Kembali ke dunia nyata, pedang Gray seketika dikelilingi oleh energi misterius, anugerah dari sosok yang sangat kuat itu. Tanpa membuang waktu, dia menguji energi ini, untuk melihat apakah itu asli atau hanya omong kosong. Ternyata kekuatan ini memberikan hantaman yang serius. Begitu seriusnya hingga Liquidator memuji kekuatan Gray. Tapi itu masih belum cukup. Saat Gray melancarkan serangan lain, bam, dia terbelah dua seperti yang lainnya. Darah mengucur dari tubuhnya yang terbelah saat Liquidator dengan anehnya memujinya lagi. Dia adalah orang pertama yang mendesak. Liquidator cukup jauh hingga harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun Liquidator mendapatkan kejutan lain. Gray belum selesai. Energi kehitaman itu memberinya bahan bakar. Bagian bawah tubuhnya yang sedetik lalu lenyap kini telah terbentuk kembali. Seluruhnya terbuat dari energi gelap. Dia benar-benar masuk ke mode Black Clover dengan pedang besarnya itu. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Memikirkan seseorang benar-benar bisa membuat Liquidator goyah. Musuh tidak melihat pilihan lain selain mengeluarkan perisai sarang lebah untuk melindungi dirinya yang menyedihkan. Gray bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Dia menebas dengan pedang kolosalnya dan dampaknya mengirimkan gelombang kejut nyata ke udara. Perisai itu hancur menjadi serpihan berkilau dan Tuan Sombong akhirnya merasakan akibat dari hantaman penuh itu. Sekarang, bajingan itu benar-benar bertanya-tanya apakah makhluk yang dilawannya itu manusia. Sial, dia bahkan tidak yakin apakah Gray masih hidup. Sementara itu, bocah kita menanyakan hal yang sama pada dirinya sendiri. Tapi saat ini, yang penting hanyalah pertarungan. Dan ya, si bedebah ini sangat tangguh. Tapi bocah kita juga bertekad untuk menghitung dan menghancurkan bajingan ini. Dia tidak akan berhenti sampai ancaman ini musnah. Dia melancarkan tebasan liar lainnya dan si brengsek yang menyeramkan ini mulai mengeluarkan darah emas yang mengerikan. Sebagai tanggapan, si monster mengeluarkan jurus tingkat tinggi dan menumbuhkan sayap surgawi. Sepertinya dia bermain-main dengan waktu itu sendiri. Siang berubah menjadi malam dengan bulan bersinar seperti lampu sorot dari para dewa. Itu sangat mengesankan, dan Gray mengakuinya, tapi tidak cukup mengesankan untuk menggoyahkan kepercayaan dirinya. Dia melaju dengan kecepatan penuh, meluncurkan serangan preemptif tepat ke leher Liquidator. Namun mengejutkan, pedang itu tidak menembus. Ada semacam perisai aneh di sekelilingnya lagi. Lalu dia mulai mengoceh omong kosong yang tidak bisa dipahami. Rupanya, di dalam bidang senja sejati ini, tidak ada yang bisa melukainya. Atau setidaknya itulah yang diklaim bajingan ini. Dia menyuruh Gray melihat ke atas, ke langit untuk melihat betapa dalamnya jurang kehancuran yang sebenarnya. Ya, bocah kita melihat ke atas karena penasaran dan melihat sesuatu yang menyilaukan seperti bintang bersinar dengan intensitas yang gila. Lalu boom, benda itu jatuh seperti meteor dan melenyapkan Gray dari keberadaannya. Liquidator berdiri penuh kemenangan, menatap kawah yang ditinggalkan. Tapi untungnya, entitas misterius dari sebelumnya muncul lagi, tepat pada waktunya untuk memutar balik segalanya dan mengirim bocah kita kembali ke masa lalu dengan satu misi, yaitu menyelamatkan dunia. Ngomong-ngomong, nama pria misterius itu adalah Kronos. Rupanya, dia dan Liquidator memiliki semacam sejarah, tetapi tidak ada yang memberitahu kita sejarah seperti apa. Jadi, kembali ke bocah kita yang membuka matanya di lingkungan hijau yang damai tepat setelah regresi. Suasananya tenang, damai, dan sejujurnya sangat fotogenik. Ternyata dia berada di kampung halamannya, Desa Renado. Bukan hanya kampung halamannya, tetapi versi masa lalu dari desa itu. Dia kembali hampir 15 tahun ke masa lalu. Sepertinya Kronos menepati janjinya. Gray telah dikirim kembali ke masa lalu untuk satu kesempatan terakhir menyelamatkan dunia. Tiba-tiba, rasa perih merayap di tangannya. Saat dia melihat tangannya, dia memperhatikan luka dan perban yang melilit pergelangan tangannya. Sekarang setelah dipikirkan kembali, ini adalah masa dalam hidupnya ketika
jika dia pada dasarnya menjadi samsa tinju bagi Beldar dan gengnya. Tapi dengan kesempatan hidup yang baru ini, akan sangat menyedihkan jika dia akhirnya tetap menjadi korban perundungan. Namun, tidak mungkin dia bisa melawan orang-orang itu secara langsung. Dia jauh di bawah level mereka. Mengingat kembali, bahkan mengalahkan. Likuidator terdengar seperti mimpi. Bagaimanapun, dia harus mencari cara untuk menghadapi para perundung ini, atau dia ditakdirkan untuk mengulangi penderitaan yang sama. Sepertinya dia tidak bisa beristirahat sejenak, atau bisakah dia kebetulan bertemu dengan si brengsek yang paling dia takuti? Tentu saja, itu Beldar dan antek-anteknya. Karena mereka bosan akhir-akhir ini, mereka sedang berburu. Orang kita ingin melanjutkan tradisi perundungan lama mereka, seolah itu adalah agama baru mereka. Mereka melemparkan pedang cadangan ke kakinya, memerintahkannya untuk mengambilnya. Bocah kita menatap pedang itu, bingung. Dia masih belum tahu apa yang direncanakan para antek ini. Lagi pula, sudah 15 tahun, jadi ingatannya agak kabur. Beldar, sementara itu, berasumsi Grey berpura-pura. Tidak tahu dengan sengaja, jadi dia cukup baik untuk mengingatkannya tentang latihan tanding biasa mereka. Mendengar itu, Grey dengan cepat mencoba mengusir hama ini dengan menunjuk tangannya yang terluka. Dia berterima kasih atas undangannya, tapi sayangnya, dia tidak bisa bergabung karena lukanya belum sembuh. Tapi sepertinya dia tidak bisa menyingkirkan para gelandangan ini kecuali dia mengambil pedang dan bertarung. Mereka bahkan meyakinkannya bahwa pedang-pedang itu tumpul, jadi hampir tidak ada kemungkinan terluka. Grey, bagaimanapun, tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa cedera masih mungkin terjadi. Tidak peduli seberapa tumpul pedangnya, itu tetaplah bongkahan besi. Satu hantaman yang salah di titik yang salah bisa memesankan tiket sekali jalan ke surga. Yah, dia ada benarnya. Satu ketukan lembut di testis dan Anda akan meringkuk di tanah dalam. Rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi orang-orang ini tampaknya tidak memahami logika di balik kata-kata Grey. Beldar mengambil posisinya, siap menyerang. Dia benci mendengar kata tidak dari Grey, jadi dia menyerbu ke arahnya seperti banteng yang mengamuk untuk memulai duel. Grey diberi waktu untuk mengambil pedang, tapi waktunya habis dan Beldar sudah menyerbu ke arahnya. Bocah kita merasa konyol bahwa orang ini menyebutnya latihan tanding sambil menyerbu, seolah dia marah pada ibunya sendiri. Saat itulah Grey teringat sesuatu yang dikatakan seorang dokter militer padanya. Alasan ilmu pedangnya tidak pernah membaik adalah karena cedera yang dialaminya saat kecil. Sekarang dia memikirkannya, mungkin ini adalah cedera yang mengubah hidupnya selamanya dan memaksanya hidup sebagai pecundang. Beldar menghantamkan pedangnya, tapi Grey menghilang dan menghindari serangan itu. Serius? Bahkan Grey sendiri terkejut karena dia berhasil menghindarinya. Wajah Beldar, sementara itu, menegang karena kesal melihat kelincahan yang begitu mengesankan. Dia melancarkan serangan lain yang dihindari oleh pria saya lagi. Kemudian serangan cepat yang ditujukan ke kakinya juga dengan mudah dihindari. Para bajingan itu berusaha keras untuk menangkap bocah kita. Dia seperti orang haus darah yang sedang dalam misi, bertekad untuk menjatuhkan lawannya. Tapi Grey menyelinap seperti ninja di bawah pengaruh kokain. Awalnya, Grey mengira Beldar hanya lambat, tapi kemudian dia menyadari bahwa bukan Beldar yang melambat. Dirinya lah yang menjadi lebih cepat. Dia benar-benar menghindari setiap serangan seolah dia sedang dikejar utang. Bahkan antek-antek Beldar tidak bisa mengabaikan apa yang mereka lihat. Seolah Grey adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia mungkin tidak memiliki tubuh yang dulu dia miliki, tapi dia masih memiliki ingatan dari setiap pertempuran yang dia lalui. Dengan semua pengalaman itu di kepalanya, tubuhnya pada dasarnya bekerja dengan autopilot. Dia bahkan hampir tidak perlu berusaha untuk menghindari serangan-serangan itu. Kemudian Grey mengambil pedang untuk melanjutkan latihan tanding yang disebut-sebut itu, yang sudah tidak terasa seperti latihan lagi. Beldar tenggelam dalam egonya sendiri. Mati-matian mencoba menghancurkan Grey di bawah pedang tumpulnya. Tapi Grey sudah muak. Dia mengayunkan pedangnya untuk pertama kalinya. Hentakan tiba-tiba dari ayunannya yang kuat membuat tangan Beldar sakit luar biasa. Itu hanya menunjukkan betapa menyedihkannya Beldar sebenarnya. Jika Grey jujur, dia justru merasa dirinya lah yang pecundang di sini, berkelahi dengan pecundang seperti itu. Tapi dia juga percaya bahwa Beldar tidak pantas mendapatkan belas kasihan sedikit pun. Dia adalah sampah yang merundung Grey, merenggut masa depannya, dan menyebabkan semua penderitaan itu. Jadi, dengan segala hormat, Grey akan membuat Beldar merasakan obatnya sendiri. Pada gerakan berikutnya, Grey dengan mudah menjatuhkan pedang dari tangan Beldar, melucuti senjatanya seketika. Sementara Beldar hanya bisa merasakan penghinaan, Grey menyadari orang ini lebih buruk dari yang dia kira. Dia mengambil kesempatan untuk melayangkan pukulan, mengejek ketidakmampuan Beldar dengan pedang. Satu hantaman membuat pedang Beldar terbang. Lagi pula, tidak bersenjata bukanlah masalah besar. Lagi pula, Beldarlah yang bersikeras bahwa pedang tumpul ini benar-benar aman digunakan dalam pertarungan. Grey benar-benar menggila, mengayunkan pedang begitu cepat hingga benar-benar memotong kulit Beldar, menyebabkan darah mengucur saat keseriusan situasi mulai terasa. Lutut Beldar kehilangan kekuatan dan menekuk. Tunggu sebentar. Grey mengira dia menggunakan pedang tumpul. Jadi, bagaimana bisa bajingan ini berdarah? Saat dia melihat pedangnya untuk memastikan, dia menemukan bahwa pedang itu memang tumpul. Meskipun, jika itu pedang tajam, orang ini mungkin benar-benar mati. Sekarang, jangan. Teralihkan dari situasi yang ada. Grey mengayunkan pedang dengan presisi, merontokkan beberapa gigi dan membuat hidung Beldar berdarah hebat. Bocah saya menjulang tepat di atas bajingan ini, membuatnya merinding seumur hidup. Selalu cukup lucu melihat sampah yang sombong berubah menjadi berantakan karena menangis. Sepertinya ini sudah cukup untuk membuat Beldar rendah hati seumur hidupnya. Oh well, sepertinya saya terlalu cepat bicara. Bajingan ini masih belum mendapat pelajaran. Dia memerintahkan antek-anteknya untuk menangkap bocah kita dan menghajarnya sampai benar-benar hancur. Para antek ragu untuk melangkah maju karena alasan yang jelas. Mereka baru saja melihat bos mereka dipukuli seperti
seperti anjing yang menyedihkan, jadi tidak masuk akal untuk berakhir dengan nasib yang sama, meskipun mereka memiliki kekuatan untuk menghindarinya. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka menyerang bersamaan untuk mengalahkan Gray. Ketiganya dengan cepat beraksi, mengepung bocah kita dari segala arah. Gray, bagaimanapun, tetap acuh tak acuh seperti biasa. Jika orang-orang ini sangat ingin keinginan mati mereka dikabulkan, bocah saya lebih dari siap. Semua orang melompat ke arahnya, berniat untuk menghabisinya tepat di sini. Awalnya, Gray memiliki sedikit simpati pada para gelandangan ini dan telah memutuskan untuk mengampuni mereka. Tapi sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapat pelajaran. Jadi, dia memberi para sampah ini apa yang pantas mereka dapatkan. Tidak lama kemudian, wajah mereka bengkak seperti pantat babun setelah pijatan wajah yang keras. Sekali lagi, Gray merasa konyol bahwa emoji menangis dalam wujud manusia ini dulunya adalah mimpi buruk terburuknya. Dia ingat kelompok ini. Saat ini adalah siswa dari dojo ilmu pedang Syria. Builder mengakui mereka adalah siswa dari dojo itu. Meskipun mereka sudah jarang berkunjung karena biskuit lembek ini percaya mereka sudah cukup kuat. Meskipun itu standar yang cukup rendah bagi seseorang yang seharusnya cukup kuat, Gray tidak berharap banyak dari dojo itu sendiri. Dia menunjukkan minat untuk bergabung dengan dojo. Jadi dia ingin para antek ini bertindak sebagai referensinya. Builder menolak untuk memenuhi permintaan itu. Bagaimanapun, dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya begitu tuannya mengetahui bahwa dia dengan menyedihkan dikalahkan. Gray tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang ini. Dia hanya mengayunkan pedangnya untuk mengintimidasi para pecundang ini, mengisyaratkan hal terburuk yang bisa terjadi jika mereka tidak mendengarkan. Lucunya, ancaman kecil ini bekerja dengan luar biasa. Builder tidak hanya rendah hati, tapi pemukulan itu memberinya kecepatan caetah. Dia benar-benar mempercepat langkahnya di jalan untuk mencapai dojo secepat mungkin, bahkan meninggalkan teman-temannya di belakang. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki kota. Saat mereka berjalan, Builder mengungkapkan rasa penasarannya mengapa Gray tertarik bergabung dengan dojo. Ternyata dojo ini memiliki slot rekomendasi untuk akademi. Bocah kita tidak perlu bicara banyak karena dia yakin Builder cukup dewasa untuk memahami apa tujuan utamanya. Salah satu orang bertanya-tanya mengapa Gray merasa perlu bergabung dengan akademi ketika dia sudah cukup kuat. Sedikit yang tahu, bocah saya tidak memasang standar serendah itu. Dia punya definisi cukup menurutnya sendiri. Dia dengan jelas mengingat hari ketika semua pahlawan umat manusia dibantai seperti babi dalam sekejap mata. Dan itu seharusnya menjadi jajaran terkuat di dunia. Lupakan para pahlawan. Bahkan dia tidak bisa menggores bajingan itu dengan semua kekuatan misterius yang dia miliki. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak kekuatan yang akan cukup untuk mengalahkan bajingan itu. Meskipun dia tidak sepenuhnya putus asa saat itu, saat dia mendapatkan kekuatan gelap yang keren itu. Dia merasa seperti entitas maha kuasa yang bisa menghancurkan apa saja. Hal yang menahannya adalah kurangnya keterampilan ilmu pedang. Dia telah mengandalkan beberapa trik yang dia pelajari dari Santo Pedang. Seandainya saja dia menghabiskan lebih banyak waktu berlatih ilmu pedang, seperti yang dilakukan Santo Pedang, dia cukup yakin dia bisa membalikan keadaan pertempuran sendirian. Ini kemungkinan mengapa Kronos mengirimnya ke sini untuk bekerja keras sampai dia layak untuk menggunakan kekuatan gelap dan misterius itu lagi. Beberapa saat kemudian, kita bertemu dengan master yang dibicarakan para antek itu. Kelompok itu dimarahi habis-habisan karena mencari gara-gara dengan warga sipil biasa. Dan yang lebih buruk, yang mereka dapatkan setelah menantang warga sipil itu hanyalah kekalahan yang memalukan. Wanita yang mengintimidasi ini adalah instruktur dojo ilmu pedang Syria. Builder mencoba mengklarifikasi bahwa mereka sebenarnya tidak mencoba merundung siapapun. Itu hanya latihan tanding biasa. Bajingan malang itu akhirnya menerima pukulan telak karena kebohongannya. Hantaman yang cukup keras hingga dia bisa sampai ke bulan dengan tiket sekali jalan ini. Para anteknya menggigil ketakutan, berharap mereka bisa selamat hari ini. Tidak perlu takut, kawan. Aksi yang baru saja dia lakukan adalah pelajaran kecil yang ingin diajarkan pada orang-orang bodoh ini. Jika mereka menyebut memukuli seseorang yang tidak bersenjata sebagai latihan tanding, maka apa yang dia lakukan juga terhitung sebagai latihan tanding. Dia mengarahkan pedangnya tepat ke wajah jelek Builder dan mengeluarkannya dari dojo segera. Bukan hanya dia, tapi antek-anteknya juga ikut dengannya. Dengan itu, para antek menyedihkan itu membawa pemimpin pecundang mereka dan berjalan keluar. Dengan menyedihkan, dia segera berputar, duduk di kakinya, dan meminta maaf kepada rekrutan barunya atas nama mantan siswanya yang menyebabkan banyak masalah baginya. Bocah saya mengabaikan permintaan maaf itu, kembali ke bisnis. Dia mendengar dia menginginkan rekomendasi ke akademi yang diiyakan oleh bocah kita. Karena Builder dan tim kelas 2-nya menyebabkan banyak masalah, dia bersedia menulis surat rekomendasi untuknya. Meskipun sebelum melakukan itu, dia ingin dia membuktikan nilainya. Kedua kontestan berdiri berhadapan, pedang kayu di tangan. Sebagai senior, dia dengan murah hati memberinya kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Dan dengan demikian, pertukaran pukulan dimulai. Mereka bergerak begitu cepat sehingga yang tertinggal hanyalah jejak siluet dari serangan mereka yang menakutkan. Sementara itu, Syria melakukan tugasnya, yaitu menilai kemampuan bocah kita. Dia bisa tahu ilmu pedangnya cukup praktis untuk anak seusianya. Seolah-olah dia telah melalui banyak pertempuran sebelumnya. Sekarang, masuk akal mengapa para bozo itu dikalahkan oleh satu orang. Gayanya sebagian besar dipelajari sendiri, tetapi sesekali permainan pedangnya terlihat mirip dengan apa yang diajarkan di akademi. Ini kemungkinan berarti seseorang mungkin mengajarinya, meskipun tekniknya masih kasar. Satu hal yang pasti, dia punya banyak bakat alami yang menunggu untuk digali dan dimanfaatkan sepenuhnya. Dia pada dasarnya telah menemukan berlian di dalam pasir. Sekarang setelah dia menilainya, dia memutuskan untuk mengakhiri duel dengan serangan terakhir yang akan dia berikan. Bocah saya bersiap dan dengan mudah menangkis. Serangannya, tarian macabra ini dimulai lagi. Dia benar-benar menangkis setiap serangannya seolah dia alergi
energi terhadap kerusakan. Ini membuat wanita itu merasa cemas. Kurangnya keraguan di pihaknya membuatnya bingung. Seolah tidak ada serangan yang dia coba bisa menggoyahkan posisinya. Sial, dia bahkan mulai merasa kesal pada dirinya sendiri. Memikirkan dia harus memberikan segalanya dalam latihan tanding yang hanya dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bocah ini. Dia menjadi kewalahan sampai dia mulai merasa takut. Sejenak, dia terlihat seperti entitas iblis yang akan melepaskan sesuatu yang besar. Setelah selamat dari ayunan terakhir dari bocah kita dengan mudah, dia menyadari itu hanya ayunan liar. Setelah ayunan gila itu, Gray mulai merasa lelah dan tingkat energinya turun. Wanita itu melihatnya cemberut dan menganggapnya sebagai kelemahan dalam pertahanannya, jadi dia menerjang seperti kucing yang bersemangat hanya untuk mendapati dirinya tercekak di tempat. Putri Virgil dari alam semesta lain tidak bisa berkata-kata. Tepat saat dia mengira telah menemukan langkah kemenangan dan siap untuk menjatuhkan bocah kita, keadaan berbalik padanya. Pedang kayu yang patah menghantam tanah sementara Gray mendapati dirinya tertegun. Untuk sesaat di sana, dia menemukan jalannya kembali ke kekuatan gelap yang sama yang dia terima dalam pertempurannya melawan likuidator. Fakta bahwa dia menggunakan sedikit kekuatan yang sama sekarang berarti dia masih memiliki akses ke kemampuannya bahkan setelah regresi ke masa lalu. Tapi kemudian itu terjadi. Efek samping yang menyiksa menyelimuti tubuhnya dengan begitu banyak rasa sakit hingga dia jatuh berlutut. Dia bahkan tidak bisa menahan dirinya untuk berdiri. Sementara Saria khawatir dengan kondisinya dan ingin membantu. Bahkan setelah menggunakan sebagian kekuatannya, Gray menyadari bahwa tubuhnya saat ini tidak mampu menunjukkan kemampuannya. Tetap saja, dia mengumpulkan tekad untuk berdiri lagi meskipun tubuhnya gemetar. Setelah memberitahunya bahwa dia baik-baik saja, Gray tenggelam dalam pikirannya. Menyadari dia hampir tidak bisa berdiri, yang menekankan betapa efisiennya dia harus menggunakan kemampuannya. Oh, dia juga berpikir tentang mengungkap informasi tentang kekuatannya kepada ahli pedang berpengalaman di depannya. Sarah hanya menatapnya dengan bingung. Sementara itu, bocah kita menilai situasi dengan kepala dingin dan menyimpulkan bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Lagi pula, siapa yang akan percaya ceritanya yang konyol, dan juga tidak seperti dia bisa mengendalikan kekuatan gelapnya sesuka hati untuk menunjukkan apa yang dia maksud. Dengan mengingat hal itu, dia datang dengan alasan polos bahwa dia hanya kelelahan. Tapi bagi sang ahli pedang, dia tidak percaya padanya sedikit pun. Berpikir betapa konyol alasannya terdengar. Tidak mungkin baginya untuk memotong pedang kayunya ketika mereka bertarung dengan senjata tumpul sejak awal. Dia terlihat cukup pintar hingga mengerti bahwa Gray menyembunyikan sesuatu darinya. Putri Virgil mengarahkan sisa pedangnya ke arah bocah kita, menyebabkan Gray bertanya apakah ada masalah. Jelas, dari cara dia menangani reaksinya, dia mengerti bahwa dia tidak ingin berbicara tentang apapun untuk saat ini. Alih-alih menantangnya, dia menghormati keputusannya dan bertanya tentang minat awalnya untuk mendapatkan rekomendasi ke akademi. Bocah kita mengonfirmasi ini, berbagi bahwa dia mendengar dia bisa membantunya dengan itu. Sarah tidak menyangkalnya juga. Dia menekankan bahwa dengan otoritasnya sendiri, dia bisa membantunya mendapatkan rekomendasi ke Akademi Kerajaan Ilmu Pedang, lembaga pendidikan terbaik yang ditawarkan kerajaan mereka. Pada saat yang sama, secara mengejutkan, dia tidak menunjukkan minat untuk merekomendasikannya masuk ke lembaga itu, menambahkan bahwa Gray adalah orang yang tidak layak untuk akademi. Kata-kata dinginnya menusuknya lebih tajam daripada pedang manapun. Gray mulai menyalahkan dirinya sendiri, meragukan kemampuannya dan mengakui bahwa dia terlalu lemah. Serangan terakhirnya adalah satu-satunya hal luar biasa yang dia lakukan dalam pertempuran itu. Tapi tunggu, Saria belum selesai berbicara. Dia melanjutkan pikirannya, berargumen bahwa daripada pergi ke Akademi Kerajaan, anak itu seharusnya pergi ke Akademi Serikat Dunia sebagai gantinya. Plot twist yang luar biasa. Wahyu itu menghantamnya lebih keras daripada truk yang menabrak korban isekainya. Meskipun Akademi Kerajaan adalah yang terbaik di negara mereka, Akademi Serikat Dunia adalah yang terbaik di seluruh dunia. Lembaga tersebut dianggap sebagai puncak penguasaan pedang. Gray tidak bisa berkata-kata karena Akademi Sihir yang sama ini bertanggung jawab menghasilkan skuad tempur terkuat termasuk orang-orang seperti Santo Pedang Ami. Dia segera mengonfrontasi Saria, bertanya apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk menghadiri lembaga bergengsi. Seperti itu. Lucunya, gadis itu menghancurkan ekspektasinya, menunjukkan bahwa seperti dirinya saat ini, tidak ada kesempatan sedikit pun dia bisa melewati pintu itu. Ahli pedang itu tahu bahwa bahkan Gray waspada terhadap kekurangannya, terutama jika menyangkut kondisi tubuhnya yang menyedihkan saat ini. Jika menyangkut Akademi Kerajaan, anak itu mungkin bisa melakukan keajaiban karena keterampilan pedangnya saja. Tapi itu tidak berlaku untuk Akademi Serikat Dunia. Jadi dia tamat jika dia tidak berlatih habis-habisan. Bahkan Saria pun heran. Anak itu memiliki bakat ajaib dalam permainan pedangnya, namun dia memiliki tubuh yang kurus. Keraguan mulai merayap, benar-benar membuat Gray khawatir tentang lawan mengerikan yang harus dia hadapi di Akademi Serikat Dunia. Itu tidak persis seperti berjalan-jalan di taman, dan dengan tubuhnya saat ini, itu tidak mungkin. Melihat kondisinya yang menyedihkan, Sarah menunjukkan betapa dia cepat menyerah. Meskipun ada 9 bulan penuh sampai ujian masuk akademi lagi menjadi kurang percaya diri dengan kemampuannya, Gray berpikir bahwa bahkan waktu itu tidak akan cukup baginya. Meskipun usahanya mencoba menyemangatinya, bahkan Sarah setuju bahwa itu terlalu singkat. Tapi meski begitu, dia menawarinya kesempatan. Ahli pedang itu ingin dia mempercayainya selama 9 bulan ke depan karena selama waktu ini, dia akan membuatnya menderita sampai ke neraka dan kembali. Iya, sesuatu memberitahu saya bahwa dia
mempekerjakan David Goggins dan membuat pria ini berlari 3 ultramaraton dan melakukan 6.000 pull-up. Bagaimanapun, Gray mengakui bahwa meskipun dia tidak ingin menderita, dia tidak punya pilihan lain. Menyatakan dirinya siap, dia berharap sang ahli pedang akan menjaganya dengan baik. Sarah menyukai tekadnya yang maju. Awalnya, kalian mungkin berpikir itu pertanda baik bahwa mereka memulai dengan nada positif. Tapi suasananya segera berubah menjadi ketakutan total saat Putri Virgil secara resmi mengumumkan dimulainya pelatihan nerakanya. Ujian yang menyiksa Gray dimulai. Dia berlatih seperti Goku dan sejujurnya makan seperti dia juga. Dia benar-benar menempatkannya melalui fase bulking. Dia juga harus menghadapi makanan yang meragukan, tapi gurunya tanpa henti dan menempatkannya melalui segalanya. Duel pedang mereka berlanjut sama. Tujuannya adalah untuk mengasah tekniknya. Dan kemudian 8 bulan berlalu begitu saja. Selamat kepada Gray karena mendapatkan tubuhnya yang kekar setelah melalui pelatihan panjang itu. Bahkan Sarah di sini mengagumi fisiknya. Sekarang setelah mereka sampai di titik ini, dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan padanya. Dia siap untuk pergi ke dunia nyata sekarang. Tapi sikap santainya membingungkan Gray karena masih ada 1 bulan tersisa sampai ujian masuk. Putri Virgil mengingatkan bocah kita bahwa dia akan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan perjalanan ke lokasi ujian masuk. Itulah sebabnya dia harus pergi lebih awal. Sebagai tanda terima kasih terakhir, Sarah memberinya tas berisi uang, memastikan perjalanannya mudah, mengurus pengeluarannya selama sebulan. Nah, itu baru guru sejati. Adapun bocah kita, dia masih tidak merasa nyaman dengan ide untuk pergi begitu cepat. Pendekatannya yang memaksa membuatnya sedih karena dia berpikir gurunya mendorongnya menjauh seolah dia adalah beban. Tersenyum pada jawabannya, dia pikir dia menyelitkan situasi. Tiba-tiba, Gray menyebutkan rumor tentang sarang ogre di dekatnya, mengkhawatirkan perhatian Syria. Dia juga menunjukkan bahwa desa tersebut sama sekali tidak aman dengan kurangnya penjaga keamanan. Ahli pedang itu juga mengonfirmasi keberadaan sarang tersebut karena baru saja ditemukan. Pada saat yang sama, dia tersenyum padanya, percaya bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Jika skenario terburuk terjadi, mereka hanya perlu mengandalkan ibu kota kerajaan untuk bantuan. Meskipun Gray khawatir, dia pikir satu-satunya fokusnya adalah mengikuti ujian tanpa pikiran yang berkelana. Dalam pikirannya, dia sangat yakin bahwa gurunya berbohong padanya, menenangkannya agar dia tidak perlu khawatir. Ibu kota kerajaan tidak akan pernah mengirim bantuan ke desa kecil. Dan ketika desa tersebut diserang dan dihancurkan oleh para ogre, itu pasti akan mengakibatkan kematian brutal Syria. Dalam hidup aslinya, dia mengetahui bahwa dia mati melawan pertempuran itu sendirian. Bagaimanapun, dia tidak memberitahu hal ini padanya dan hanya menerima situasi itu. Berterima kasih kepada gurunya karena telah membantunya selama ini. Gray berencana untuk pergi segera, membuat Syria tersenyum. Dia dan 2 kepribadian besarnya mendukungnya untuk lulus. Beberapa hari kemudian, kita mendapatkan adegan dia melintasi jalan berbahaya untuk menuju ke sarang. Di sini, sisa-sisa kerangka manusia digantung secara mengerikan di pepohonan sebagai peringatan. Sarah mencoba melacak sarang tersebut menggunakan informasi yang dia terima dari pengintai. Melihat jejak darah di depan, dia tahu bahwa bahaya mengintai di depan. Tapi sebelum dia melakukan apapun, ahli pedang itu dikejutkan oleh suara akrab muridnya. Duduk di atas dahan pohon, dia bertanya kemana master tercintanya pergi larut malam. Menerima pintu masuk kejutan darinya, dia bertanya apa yang dia lakukan di sini ketika dia seharusnya fokus pada akademi. Mendarat di tanah, dia mengejeknya karena mempertanyakannya ketika seharusnya dialah yang melakukannya. Dia membohonginya ketika dia berkata dia akan mengabaikan situasi sarang itu dan membiarkan ibu kota kerajaan menanganinya. Membuat alasan, Sarah menjelaskan bahwa ibu kota kerajaan menolak datang karena urusan pribadi mereka, itulah sebabnya dia mengambil pekerjaan itu sendiri. Dia percaya diri dengan kemampuan pedangnya, percaya bahwa apapun yang ada di sarang itu, dia bisa mengalahkannya. Terutama setelah menerima laporan dari pengintai, Sarah mengungkapkan bahwa lawannya adalah ogre elit dan monster antek berkisar sekitar 50 makhluk selain bosnya. Dia tahu melawan monster akan sulit karena jumlahnya, tapi itu tidak menghentikannya untuk pergi. Ngomong-ngomong, bahkan Gray mengakui bahwa ogre elit tidak kuat, setidaknya tidak cukup untuk mengalahkan wanita sekalibernya. Namun, hal tentang ogre adalah bahwa keuntungan unik mereka berasal dari otak dan jumlah mereka yang luar biasa. Dengan begitu banyak dari mereka di sarang itu, Sarah pasti akan mati jika mereka berhasil mengepung dan mengalahkannya. Selain itu, bocah kita tahu satu hal dengan keyakinan mutlak karena pengetahuannya tentang kehidupan sebelumnya. Membiarkan Syria mengambil misi itu sendirian seperti mengirimnya ke kematiannya. Dan pada akhirnya, desa juga akan dihancurkan tanpa ada pelindung yang tersisa. Itulah masa depan gelap yang sudah dia alami sebelumnya. Dengan mengingat hal itu, murid muda itu meminta untuk bekerja sama dengannya. Tapi gurunya tidak baik, menyatakan bahwa dia baik-baik saja sendirian. Alih-alih membuang waktu mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak akan cukup, Gray dengan cerdik memberitahunya bahwa dia ingin mendapatkan pengalaman tempur nyata. Dia bahkan mencoba membuatnya merasa bersalah, bertanya apakah dia takut dia akan menjadi beban di jalannya. Meskipun dia pintar, gurunya menunjukkan konyolnya apa yang baru saja dia katakan. Perbedaan keterampilan mereka hampir identik sekarang sampai-sampai dia berjuang untuk melawannya selama latihan tanding mereka. Bahkan dengan fakta itu dalam pertimbangan, Sarah mengingatkan muridnya bahwa pertempuran nyata jauh lebih berbeda, terutama ketika Anda memperhitungkan sarang monster seperti yang satu ini. Tugas ini melibatkan bahaya yang sangat besar, yang
merupakan alasan dia tidak ingin Gray mempertaruhkan nyawanya, setidaknya sampai dia memiliki lebih banyak pengalaman tempur. Muridnya hancur mendengar keyakinannya. Lagi pula, Syria tidak bergeming dalam pendiriannya. Jadi, dia melakukan satu usaha terakhir, sebuah ide, yang ingin dia bagikan dengan gurunya. Awalnya, dia terkejut sampai Gray langsung menantangnya bertarung, berjanji untuk membuatnya tidur dan kemudian pergi sendiri untuk menghadapi Ogre. Situasi menjadi tegang. Murid itu baru saja menantang gurunya untuk pertempuran nyata. Pedangnya diarahkan padanya. Gray menunggu tanggapannya. Menyadari bahwa muridnya sama keras kepalanya dengan dia, Sarah mengaku kalah. Dia tidak ingin dia pergi sendirian, jadi dia kembali ke sarannya sebelumnya untuk pergi bersama. Yang dia pedulikan hanyalah dia kembali dalam satu bagian. Dan ya, satu bagian itu nyata. Keduanya bersatu dan menjelajah ke dalam hutan untuk menghadapi monster-monster itu. Satria tumbuh lebih tua, dan akhirnya, sang master dan murid menemukan lokasi sarang itu. Monster cerdas menggunakan lingkungan mereka untuk keuntungan mereka. Mereka membuat sarang yang tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri jika seseorang berani menjelajah sampai di sini untuk menantang mereka. Sarah berpikir bahwa makhluk-makhluk itu pasti yakin dengan kemampuan mereka. Sementara Gray berargumen bahwa itu sebenarnya lebih merupakan kerugian bagi mereka berdua karena mereka harus bertarung dengan hati-hati. Mengamati dari jarak yang aman, dia agak terkejut. Sang bos tidak terlihat di antara kelompok itu, yang membuatnya bertanya-tanya apakah itu bersembunyi di tendanya. Jika itu masalahnya, itu bagus untuk mereka karena dengan cara ini mereka akan dapat membunuh banyak antek sebelum Ogre Elite dapat menghadapi mereka. Untuk mendiskusikan strategi pertempuran, Syria menginstruksikan muridnya untuk menargetkan monster dari satu sisi sementara dia akan menutupi sisi yang lain. Mengeksekusi rencana segera, keduanya beraksi dengan pedang di tangan. Pertunjukan dimulai. Sebelum monster bahkan mampu memahami situasi, Sarah yang agung sudah berada di atas mereka, mengeksekusi headshot bersih, membuat kepala makhluk itu menjadi bola saat terhempas ke tanah. Dengan monster pertama tumbang, sisanya menggerutu dan meraung satu sama lain dalam bahasa mereka. Seluruh kelompok marah dan langsung masuk ke mode pembunuhan, menyiapkan senjata mereka untuk membunuh para penyusup. Tapi itu tidak masalah karena bocah kita menjadi buas dengan cara dia membantai kawanan itu. Orang ini adalah tentara satu orang, menebas banyak monster sekaligus. Sarah yang elegan. Semuanya sama, memamerkan keterampilan mengesankannya yang dia pelajari dari Papa Virgil. Keduanya tidak terhentikan. Gray dan Syria saling menutupi punggung satu sama lain dengan sempurna. Dalam rentang beberapa menit, setiap monster yang terlihat berkurang menjadi jumlah korban bagi mereka. Ngomong-ngomong, dia sebenarnya cukup terkesan dengan tekad Gray yang tak tergoyahkan dalam pertempuran. Nyata, dia belum pernah lebih siap memperingatkan tuannya untuk tetap waspada juga. Tapi inilah masalahnya. Sesuatu tentang situasi itu memberinya perasaan buruk. Pertarungan ini terlalu mudah bagi mereka. Terlalu mudah. Faktanya, karena jika ini adalah level yang harus dihadapi Sarah, maka dia bisa mengalahkan mereka semua sendirian, bahkan tanpa bantuannya. Dan itu membawanya ke kondisi gelisah, karena apapun yang beristirahat di dalam tenda, itu akan jauh lebih menakutkan daripada apapun yang telah mereka hadapi sejauh ini. Berbicara tentang itu, sepasang mata mengancam makhluk itu bersinar melalui tenda gelap, menatapnya dari jauh. Detik Gray melakukan kontak dengan mata makhluk itu, dia gemetar kaget. Meskipun kekuatannya, dia meringkuk dan memberitahu tuannya bahwa mereka harus pergi segera. Bahkan Syria tidak mengerti apa yang terjadi padanya secara tiba-tiba. Tanpa menjelaskan apapun, dia meraung padanya untuk lari dengan begitu banyak ketakutan dalam suaranya sehingga Sarah tidak mempertanyakannya. Dia hanya mengikuti instruksinya dan melesat tepat di belakangnya. Saat mereka berlari, kalian mungkin berpikir bahwa mereka akan melarikan diri. Tapi nah, karena lawan mereka yang menakutkan, benar-benar melompat dari langit dengan vertikal besar. Gray ketakutan saat monster itu menancapkan kakinya ke tanah, menghadapi manusia yang berani. Ekspresi Syria berubah menjadi terkejut, menunjukkan bagaimana monster boss secara pribadi datang kepada mereka untuk pertempuran. Tapi kemudian, Gray menjatuhkan bom yang tidak diharapkan siapapun. Ini sama sekali bukan monster boss. Tepat saat dia akan mengungkapkan lokasi boss yang sebenarnya, suara mengerikan meraung pada mereka dari belakang. Raungan provokatif ini melepaskan kawanan makhluk lain untuk mengejar mereka. Suara mendebarkan itu memekakan telinga bagi Sarah, tetapi bagi para ogre, itu telah mengubah mereka menjadi maniak yang haus pertempuran. Saya menggigil ketakutan, gagal memahami indranya sendiri. Ada makhluk yang lebih menakutkan, lebih merenung daripada ogre elit, dan dia memerintahkan seluruh kelompok. Akhirnya, Gray mengungkapkan bahwa mereka berhadapan dengan Jenderal Ogre. Dia adalah bos sebenarnya dari sarang monster itu. Saya harus mengingatkan kalian, mereka benar-benar terhimpit sekarang. Di satu sisi, ada ogre elit yang menghalangi jalan keluar mereka. Kembali juga bukan pilihan karena kawanan besar menunggu mereka. Bersama dengan bos sebenarnya dari sarang itu, Sarah mengungkapkan keterkejutannya, sepenuhnya mengetahui bahwa mereka tidak bisa menghadapi monster seperti ini, bahkan di level mereka. Satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah dengan membunuh ogre elit di depan mereka untuk melarikan diri. Jadi, dia melakukan persis hal itu dengan menyerang binatang itu dan membenturkan senjatanya ke arahnya. Bertekad untuk memenangkan pertempuran ini, dia mengeksploitasi celah dan menghubungkan luka tajam pada tubuh makhluk itu. Darah menyembur keluar dari luka, dan sementara biasanya ini seharusnya menjadi pertanda baik, kekhawatirannya hanya memburuk ketika dia menyadari bahwa lukanya sembuh lagi. Sementara itu, bocah kita berbenturan dengan puluhan monster sendirian, berbagi pengetahuannya tentang kemampuan Jenderal Ogre. Rupanya, raungannya secara signifikan meningkatkan kekuatan dan kecepatan pemulihan monster. Pada dasarnya, mereka berhadapan dengan ogre elit yang menggunakan steroid. Mengalahkan yang biasa saja begitu sulit saat ini sehingga bahkan Gray kesulitan. Menebas salah satu monster, dia memberitahu Sarah untuk menutupi punggungnya. Dia menginstruksikannya untuk menunda pertempuran sedikit lebih lama,
yang membuatnya bertanya-tanya strategi ajaib apa yang dia rencanakan. Untuk itu, bocah kita berbagi bahwa dalam situasi seperti ini, mereka hanya memiliki satu tujuan di depan mata, dan itu adalah untuk membunuh yang paling jelek dari mereka semua, bajingan yang bersembunyi di balik kawanan monsternya. Perjuangan untuk bertahan hidup dimulai saat Gray membenturkan pedangnya pada salah satu monster, mencerminkan kekesalannya karena dikepung dan diapit. Dia menangkis tebasan dan menemukan monster lain yang mengamuk, mengarah padanya. Dia memotong musuh, fokus membuat jalan yang jelas di depannya sehingga dia bisa sampai ke tujuannya. Namun, karena kecerobohan, dia menggunakan begitu banyak kekuatan hingga pedangnya benar-benar hancur. Ini benar-benar merepotkan karena sekarang dia ditinggalkan tanpa satu senjata yang dia percayai. Dia menghindari tebasan ke bawah ogre yang ditingkatkan dan memprioritaskan perhatiannya untuk mengeluarkan pedang cadangannya. Ya, itu karakter utama paling cerdas yang pernah saya lihat. Membawa pedang kedua berarti bersiap. Bagaimanapun, Gray khawatir pedangnya tidak akan bertahan lama. Datang untuk menyelamatkannya, tuannya melemparkan pedang cadangannya ke arahnya, memberinya kesempatan lain untuk menang. Dengan kedua pedang cadangan di tangannya, dia memiliki kesempatan bertarung yang lebih baik. Tapi tetap saja, bahkan ini tidak akan cukup untuk membunuh setiap monster ini. Ada terlalu banyak gesekan untuk sampai ke Jenderal Ogre sementara pada saat yang sama mengalahkan antek-anteknya. Mempercayai kemampuannya, pria ini menjadi gila, melepaskan tebasan kecepatan super melintasi musuh-musuhnya. Momentum majunya rusak ketika salah satu ogre mencoba menyerangnya. Untungnya, dia menghindar dan kemudian dengan cepat memblokir serangan itu. Pertarungan itu membuatnya lelah, tapi dia masih membuat kemajuan signifikan berurusan dengan monster di depannya. Jenderal Ogre merasa terancam dan memutuskan untuk melepaskan raungan monster kedua. Yang membuat Gray ngeri, makhluk-makhluk yang diperkuat baru saja menerima dorongan kekuatan lagi. Pria ini tidak bersenang-senang karena dia berjuang lebih keras sekarang, harus berurusan dengan mereka. Gray menyadari bahwa Jenderal Ogre cukup cerdas untuk melihat strateginya. Sekarang setelah dia tahu apa yang coba dilakukan manusia itu, Jenderal Ogre terus meraung untuk memprovokasi antek-anteknya untuk bertarung. Memblokir salah satu serangan, Gray mendorong melewati monster untuk melesat di depan. Kawanan monster siap menyambutnya. Alih-alih menghadapi setiap orang, dia secara efisien memotong mereka yang secara langsung berada di jalannya. Tapi bahkan itu membuatnya penuh goresan dan cedera di seluruh tubuhnya. Pertumpahan darah itu membuatnya lelah saat dia berjuang untuk berlomba melewati rentetan serangan mereka yang tak berujung. Menurunkan kewaspadaannya, dia ditekel oleh salah satu ogre dan disematkan di tempat. Situasi tampaknya terlihat sangat buruk baginya karena para ogre mendapatkan dia tepat di tempat yang mereka inginkan. Untungnya, karena mereka begitu marah, mereka kehilangan akal sehat untuk bekerja sama karena salah satu dari mereka menebas jenisnya sendiri tanpa berpikir. Gray menginternalisasi bahwa strategi mereka mungkin adalah melemahkan pedangnya. Saat dia tenggelam dalam pikiran, ogre Giga-Chad memuat tinju yang kuat untuk menghancurkan kepalanya. Itu situasi hidup atau mati, dan dia jelas tidak bisa membiarkan dirinya terpukul. Jadi, dia menggunakan pedangnya untuk memitigasi kerusakan. Tapi bahkan kemudian, dia diluncurkan ke tanah dengan tabrakan keras hanya dari kekuatan benturan. Menemukan dirinya di tepi hidupnya, pria ini masih mencoba untuk bangkit dalam kondisinya yang hancur. Itu adalah definisi dari badas. Dengan serangan sebelumnya, menghancurkan pedang cadangannya, sekarang dia hanya memiliki satu pedang yang tersisa dan puluhan ogre untuk dibunuh serta bos mereka. Sekali lagi, situasi tidak menguntungkannya. Faktanya, hampir mustahil untuk keluar dari sini. Meskipun mengalami regresi, dia sepenuhnya memahami situasinya saat ini. Gray tidak bisa menang, tidak melawan begitu banyak monster haus darah yang melemahkannya. Jadi, dia memutuskan untuk mengubah strategi pertempurannya, meraung pada tuannya untuk melarikan diri sementara dia masih bisa membuat dirinya menjadi umpan untuk pelariannya. Sarah mendengar ini dan tersenyum, menolak untuk memperlakukannya seperti itu. Dia masih menghadapi ogre elit yang diperkuat, tapi Gray tidak mengerti mengapa dia masih bertekad untuk bertarung. Dia meyakinkannya untuk melarikan diri karena dia akan menyusul segera setelahnya. Tapi Sarah menolak sarannya, secara mengerikan mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan kemampuannya untuk berlari. Dia menderita luka besar di pahanya, mengurangi harapan Gray menjadi abu. Bahkan pendekatan itu tidak mungkin sekarang. Tidak ada jalan lain kecuali berbaris menuju kematiannya. Mengayunkan pedangnya dengan marah, dia berpikir tentang alasan mengapa dia mengalami regresi. Meskipun memiliki tujuan yang begitu berat, semuanya akan berakhir. Tragisnya, pedang terakhir bocah kita juga sumbing dan hancur berkeping-keping. Namun, dia mendapati dirinya dalam penyangkalan. Meskipun kehilangan senjatanya, Gray menolak untuk menganggap ini sebagai akhir hidupnya. Seandainya saja dia bisa menggunakan kekuatan dari masa depan, kemampuan menakutkan yang menandingi likuidator dan mampu melukainya. Jika dia bisa menggunakannya bahkan untuk sesaat, maka monster-monster ini akan dicincang berkeping-keping. Sangat membayangkan perasaan yang dia alami saat itu, dia memuat pedang patahnya, memasuki kondisi meditasi. Dan ketika dia membuka kembali matanya, Gray bukan lagi pecundang seperti sebelumnya. Satu tebasan pembakar gelap melenyapkan para ogre, mengubah mereka menjadi abu dengan pedang hitamnya yang menyala. Bahkan Syria tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi tampaknya bocah kita masih dalam kendali. Karena bahkan setelah memanfaatkan kekuatan gelapnya, dia memberinya senyum lega. Dalam beberapa detik berikutnya, Gray memotong setiap makhluk yang dilihatnya, termasuk Jenderal Ogre. Bahkan tuannya tidak bisa memahami apa yang terjadi. Dia terlalu sibuk harus fokus pada ogre elit di depannya. Tapi sekarang setelah Jenderal Ogre terbunuh, kemampuan penguatan
kekuatan tampaknya telah hilang. Sarah mengerti bahwa sekarang dia bisa dengan mudah membunuh binatang itu karena tidak lagi memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Menggunakan versi Walmart dari Judgment Cut N, dia menebas makhluk itu, menyatakan bahwa Ogre Elite tidak ada apa-apanya tanpa tuannya. Mereka menang akhirnya. Keduanya berhasil berdiri, melawan semua rintangan dan memenangkan pertarungan. Meskipun secara ajaib memukuli seluruh kawanan Ogre, Grey masih meminta maaf karena mematahkan pedangnya. Sarah memberitahunya bahwa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menyelamatkan nyawanya sebagai gantinya. Dia mengumpulkan pedang itu dan ingin mengonfrontasinya karena teknik yang dia tarik di akhir. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, bocah kita jatuh ke tanah, benar-benar pingsan karena efek sampingnya, membiarkan tuannya meneriakkan namanya dengan khawatir. Perspektif beralih ke pikiran batin Grey. Dia mempertanyakan lingkungannya dan melihat tidak ada apa-apa selain pintu mengambang berantai di depannya. Dia bingung sampai pintu itu melepaskan jenis energi gelap yang sama yang dia gunakan melalui kemampuannya. Realisasi tiba-tiba muncul padanya. Ini adalah kekuatannya sendiri. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia berhasil mendobrak pintu itu. Lagi pula, dia bisa mendapatkan kekuatan itu dan menjadikannya miliknya sendiri. Bertekad untuk mencoba, dia berbaris ke depan. Tapi saat dia mengambil langkah pertamanya, sensasi kematian membayani tubuhnya, menakuti jiwa yang masih hidup darinya. Dan itu hanya setelah mengambil satu langkah. Grey sangat ketakutan saat dia mundur kembali. Dia tidak memiliki semua jawaban mengenai sumber kekuatannya. Tapi satu hal telah diperjelas padanya saat ini. Jika dia berani memprovokasi penggunaan kekuatannya dalam kondisinya saat ini, tidak diragukan lagi dia akan mati. Dan itu bukan hanya klaim ringan, karena perasaannya begitu mengerikan hingga mendorongnya untuk menangis. Dari kehampaan, sebuah suara merayap di pikirannya, memujinya atas keputusannya saat ini. Sebelum Grey bisa memprosesnya lebih jauh, dia terbangun dalam kondisi panik di tempat tidurnya. Tuannya tepat di sampingnya, senang bahwa dia akhirnya sadar. Khawatir, dia bertanya di mana dia berada. Dia menjelaskan bahwa dia membawanya ke rumah sakit desa secepat yang dia bisa. Pria ini sebenarnya pingsan selama 5 hari penuh, dan saya sangat senang bahwa penulisnya tidak mengatakan 3 hari seperti semua cerita lainnya. Bagaimanapun, dia takut akan nyawanya sementara Grey harus mengatasi kenyataan bahwa dia harus pulih selama hampir seminggu karena beban teknik yang dia gunakan. Bahkan Syria berpikir bahwa dia melampaui batas dalam pertempuran itu. Itu adalah definisi menentang semua rintangan. Tetap saja, dia khawatir tentang kondisi tubuhnya dan bertanya apakah dia mampu bergerak dengan baik. Untuk mengujinya, bocah kita mencoba mengangkat lengannya, tapi dia tidak bisa melakukan. Dia hampir tidak bisa menggunakannya setelah menghabiskan banyak energi. Tapi dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa memegang pedang dengan cedera seperti ini. Ya, sebenarnya, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun. Jadi, dia harus memperbaiki masalah ini dengan cepat. Kemudian, ada memar di lengannya setelah pertempuran. Sarah menjadi khawatir dengan kondisinya, mengetahui bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya dengan baik. Grey mengonfirmasi bahwa dia tidak berdaya saat ini. Bahkan tuannya mengakui bahwa lengannya tidak akan kembali normal begitu cepat, mengungkapkan bahwa setiap tulang di lengannya telah hancur berkeping-keping. Wahyu ini mengejutkan bocah kita karena dengan cara yang aneh, dia tidak merasakan sakit apapun. Itu sebenarnya berkat perawatan ramuan sihir yang dia terima. Rahang bocah kita menyentuh lantai karena benda-benda ini seharusnya sangat mahal dan dia baru saja menggunakannya padanya. Sarah menjelaskan bahwa tidak perlu khawatir karena kepala desa secara pribadi menghadiahi mereka dengannya. Anak itu tidak percaya apa yang dia dengar. Dia bahkan tidak mengenal kepala desa secara pribadi dan dia telah menerima ramuan sihir dengan biayanya. Sarya pikir dia bodoh karena tidak bisa memahami situasinya. Jadi, dia mengatakannya dengan kata-kata yang tegas. Grey secara resmi adalah penyelamat dan pahlawan desa. Sebelum dia bisa memahami apa yang baru saja dia katakan, kepala desa menerobos masuk untuk menyapa bocah itu, berterima kasih padanya atas semua yang dia lakukan untuk menunjukkan kehebatan kakinya. Kepala desa mengingatkan anak itu bahwa seorang jenderal Ogre begitu kuat sehingga butuh seluruh kota untuk melawan satu ekor saja. Makhluk seperti itu pernah mengancam desa mereka. Namun, satu anak laki-laki mampu mendobrak jalan, menebas, dan membunuh monster itu, memastikan keselamatan desa. Atas hal itu, kepala desa merasa bersyukur. Berkat usaha gagah berani dari anak itu dan gurunya, hidup mereka tidak lagi terancam. Tidak bisa menerima semua pujian, Grey menyanggah bahwa mereka melebih-lebihkan apa yang ia lakukan. Tetapi kepala desa menganggap Grey meremehkan usahanya sendiri. Sesaat merenung, Grey memikirkan hasilnya. Ia merasa mungkin ucapan kepala desa itu benar. Ingat kehidupan sebelumnya, di kehidupan itu, tempat ini hangus terbakar hingga rata dengan tanah akibat serbuan para ogre. Itulah betapa pentingnya pencapaiannya. Pemimpin desa sangat senang memberikan penjelasan panjang lebar tentang apa yang membuat Grey begitu hebat. Namun untuk saat ini, Grey fokus pada misinya untuk lulus ujian masuk Akademi Persatuan Dunia. Berbicara soal itu, Grey baru ingat tujuan. Sejatinya, dengan ceroboh, ia pergi membunuh makhluk-makhluk di sarang monster hanya beberapa minggu sebelum ujian. Dengan waktu yang terbuang sia-sia, ia hanya punya sisa 2 hari sampai hari ujian. Oh, omong-omong, perjalanan ke sana saja memakan waktu 3 hari penuh dengan berjalan kaki. Pilihan terbaiknya adalah menggunakan kuda untuk menempuh jarak itu tepat waktu, tetapi ia benar-benar bangkrut dan tidak punya uang untuk membeli satu. Mengajukan permintaan mendadak, ia memohon kepada kepala desa untuk meminjamkan kuda untuk perjalanannya. Untungnya, sang pemimpin sudah menduga anak itu akan membuat permintaan seperti itu, itulah sebabnya ia sudah menyiapkan kuda terbaik untuk perjalanannya. Sarah tersenyum, mengungkapkan bahwa rencana awal mereka adalah menggendongnya, bahkan jika ia belum
bangun hari ini. Beberapa orang benar-benar mendukungmu meskipun dalam kesulitan, seperti teman-teman Gray di sini, dan saya harap kita juga lebih sering menemui orang seperti mereka dalam hidup kita. Gray keluar dari ruang kesehatan dan menemukan seluruh desa meneriakkan nama anak itu serta mendukung ujiannya. Mereka ingin ia melakukan yang terbaik dan mereka tidak takut untuk berterima kasih atas apa yang ia lakukan. Penduduk desa bahkan mendukungnya dengan sekantong uang. Setiap orang menyumbang sedikit demi sedikit agar ia bisa mendaftar ujian masuk dan menghidupi dirinya sendiri di akademi. Anak itu sangat berterima kasih kepada penduduk desa yang menunjukkan begitu banyak kasih sayang dengan dukungan mereka. Ia juga bercanda bahwa akan sangat memalukan jika ia gagal dan kembali. Namun, Sarah sangat percaya pada muridnya, menekankan bahwa para pelamar ujian masuk tidak mampu mengalahkan Jenderal Ogre sendirian. Tapi bukan itu saja masalahnya. Anak itu khawatir dengan lengannya yang masih kacau dan tidak ada yang tahu kapan akan sembuh. Untuk itu, gurunya berpendapat bahwa ia harus menggunakan lengan kirinya untuk sementara waktu. Meskipun lengan kirinya berfungsi penuh, hanya saja ia lebih terbiasa dengan yang kanan. Tapi gurunya berpikir dengan tingkat keahliannya, itu tidak akan menjadi masalah. Gray berbagi kekhawatirannya, menyatakan bahwa tingkat ujian masuk mungkin akan terlalu berat baginya sampai-sampai satu lengan akan menghambatnya. Namun, Sarah mengerti bahwa para guru atau penguji di akademi memiliki mata yang tajam. Ketika mereka melihat bakatnya, mereka akan memilihnya. Anak itu menaiki kudanya sementara gurunya dengan percaya diri, menyatakan bahwa ia pasti akan lulus. Hanya itulah hasilnya. Berterima kasih padanya atas semua yang telah ia lakukan, ia berjanji tidak akan gagal. Mengingat bagaimana desa itu rata dengan tanah di kehidupan sebelumnya, ia senang orang-orang ini mendapatkan kesempatan kedua bersamanya. Dunia sudah berubah sejak saat ini, dan ia akan memastikan untuk memengaruhi masa depan dengan kekuatan barunya. Di adegan berikutnya, anak kita akhirnya sampai ke tujuannya. Menatap ke depan, ia terpaku pada kemegahan Akademi Persatuan Dunia. Di arena, pemuji mengumumkan pembagian tiket ujian. Semua kandidat akan tetap berada di arena. Dari kelihatannya, ada sejumlah besar pelamar, tapi hanya sejumlah kecil 20 orang yang akan mendapatkan tempat di kelas. Mereka berdebat tentang jumlah kursi yang berubah setiap tahun karena di beberapa tahun, akademi bahkan menerima 50 orang, sementara dalam kasus langka, hanya menerima 1 orang. Jadi, aturan seleksi tampaknya tidak mutlak. Bagaimanapun, Profesor Ariel mengambil perhatian dan maju ke depan. Ia menyapa para peserta ujian dan menjelaskan bahwa mereka harus mengambil kertas yang ditampilkan. Dengan jentikan jarinya, pusaran kuning terbuka, melepaskan energi magis dan secara otomatis memunculkan tiket di tangan setiap peserta. Anak kita mengambil tiketnya. Nomor pesertanya adalah 513 untuk kursus Anggar. Profesor Ariel menambahkan bahwa tiket mereka hanya memuat detail yang paling penting, tetapi tidak perlu dikhawatirkan karena prosesnya sama setiap tahun. Ia juga menegaskan bahwa akademi tidak peduli dengan usia atau jenis kelamin seseorang, kebangsaan atau kelas sosial mereka. Dengan kata lain, mereka benar-benar tidak peduli meski Anda adalah sebuah helikopter tempur atau bukan. Mereka bahkan tidak peduli untuk mengetahui nama mereka. Kandidat yang ditakdirkan untuk lulus akan diminta informasi lebih lanjut, tetapi untuk total peserta ujian, di sini, itu tidak masalah. Profesor Ariel bahkan menegaskan tidak apa-apa jika mereka memberikan nama palsu. Sekali lagi, membuktikan akademi tidak peduli. Bagaimanapun, masalah mencari anak kita lagi karena ia datang ke sini tanpa pedangnya hari ini dan ia ditempatkan di kursus Anggar. Itu membuatnya mempertanyakan legitimasi sistem. Profesor Ariel melanjutkan dengan lucu menyatakan bahwa ia menugaskan setiap orang ke suatu kursus berdasarkan penampilan mereka. Saya tahu dia seharusnya PK atau semacamnya, tapi lucu bagaimana semenit yang lalu dia berbicara tentang diskriminasi. Lalu dia mengatakan hal ini. Ariel tidak keberatan memperbaiki detail kursus jika dia salah menempatkannya. Bahkan para peserta ujian berpikir bahwa mustahil untuk menetapkan kursus berdasarkan penglihatan saja, terutama ketika ada begitu banyak dari mereka. Mereka sangat curiga bahwa akademi pasti telah menyelidiki mereka sebelumnya. Jadi itulah bagaimana kemungkinan sihir pembaca pikiran juga muncul. Profesor Ariel tidak menanggapi kekhawatiran mereka. Yang dia perhatikan hanyalah bagaimana tidak ada yang mengeluh tentang kursus yang ditugaskan. Jadi, selanjutnya ia memutuskan untuk mengungkapkan jadwal ujian semua orang. Detail tersebut tercetak di tiket sekaligus. Gray gugup karena ia dijadwalkan mengikuti ujian pada hari pertama, tidak memberinya waktu untuk membiarkan lengannya sembuh. Ariel mengungkapkan bahwa ujian ini hanya akan dilakukan 1 kali dan akan menentukan segalanya. Jika seorang kandidat terlambat, diskualifikasi langsung adalah satu-satunya hasil. Ia juga mengingatkan mereka bahwa jadwal mereka ketat dan tidak akan dimanipulasi atau diganggu-gugat atas permintaan. Ini adalah berita buruk bagi Gray yang sedang berjuang dengan pemulihannya. Ia memohon agar tubuhnya melakukan keajaiban dan menyembuhkannya besok. Hari berikutnya tiba dan apa yang terjadi? Lengan pria malang itu bahkan tidak sembuh sedikit pun. Ia tidak punya pilihan selain mengikuti ujian dalam kondisi ini. Nomor peserta Gray dipanggil dan dengan frustrasi ia melangkah maju. Ia mencoba menenangkan diri dalam upaya untuk tetap optimis tentang situasinya. Memeriksa lengan kirinya, ia tidak tampak memiliki masalah dan ia juga bisa menggerakkan lengan kanannya jika ia mengeluarkan kekuatan yang cukup. Strateginya saat ini adalah mengamati gerakan penguji dengan tajam dan menemukan strategi kemenangan dari sana. Ia sedang menyaksikan pertandingan
pertandingan antara seorang kandidat dan penguji. Pelamar itu secara membabi buta menyerang. Namun di akhir serangannya, penguji tidak terganggu dan dengan santai berdiri, menunggu gerakan berikutnya. Kandidat itu menyeret pedangnya untuk tebasan lain, tetapi serangan itu pun tidak berdaya. Serangannya diblokir. Dan bukan hanya itu, penguji menangkis pedangnya sebelum membuatnya terbang dengan satu pukulan terakhir. Dengan tubuhnya yang menghantam tanah, penguji menyimpulkan. Hasil ujian menginstruksikannya untuk keluar dari tempat tersebut. Kalian mungkin berpikir bahwa mungkin Gray telah menemukan sesuatu, tetapi bagian yang lucu adalah bagaimana pria ini benar-benar menyerah dan menerima bahwa ia akan kalah telak. Nomornya dipanggil untuk melangkah ke arena. Gray merenungkan peluangnya, menyadari bahwa ia jelas tidak bisa mengalahkan penguji yang memusnahkan kandidat, yang bahkan lebih besar darinya. Di dalam arena, anak kita diberi kebebasan untuk melakukan langkah pertama. Meskipun begitu, ia sepenuhnya mengerti bahwa pertempuran ini akan berat sebelah. Namun, ia harus memberikan kesan. Pertarungan dimulai dengan Gray bergegas untuk menyerang. Ia mengingat nasihat gurunya, yang menyuruhnya untuk menggunakan seluruh tubuhnya untuk melakukan tebasan yang kuat daripada hanya menggunakan lengannya. Menyalurkan nasihatnya ke dalam gerakan, ia berpikir bahwa satu-satunya cara ia bisa mengatasi kehilangan lengan kanannya adalah dengan menggunakan otot-ototnya yang lain. Maka ia melakukan ayunan pertama yang dihindari pemuji dengan mudah. Bahkan sekarang, Gray merasa berjuang untuk bertarung dengan gaya biasanya. Lagi pula, meskipun ia mencoba menutupi lengan kanannya, itu tidak mengubah fakta bahwa ia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di sini. Pemuji membalas dengan mencoba menebasnya. Namun yang mengejutkan Gray, pedang itu bergerak terlalu lambat. Seolah-olah ia bisa membaca lintasannya tanpa harus terburu-buru. Jadi, anak kita sebenarnya memblokir serangan itu dengan sukses, masih merasakan beratnya kekuatan penguji di balik serangan itu. Pada saat yang sama, ia menilai bahwa teknik pemuji tidak sehalus teknik Syria. Jadi, jika ia hanya bisa fokus pada teknik yang ia pelajari darinya, ada peluang ia bisa memanfaatkan kesempatan dan membuat celah. Dengan strategi itu, Gray menyerbu dengan kekuatan penuh dalam upaya untuk mengungguli instruktur. Oh, dan instruktur itu sebenarnya terdesak mundur. Kecepatannya justru menjadi kehancurannya sendiri. Gray mendapati dirinya menjadi percaya diri, menyadari bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkan penguji ini. Kata-kata gurunya terlintas di benaknya lagi. Pedang mereka beradu sekali lagi, tetapi Gray mengungguli lawannya dengan tangkisan penuh, siap untuk mengakhiri pertempuran dengan kepercayaan diri barunya.